Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu panitia bimbingan perkawinan, yang hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta bimbingan perkawinan yang alhamdulillah sudah bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan yang insya Allah dilaksanakan selama 2 hari. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sebagai peserta dengan terus bersemangat untuk mengikuti program bimbingan ini dari awal sampai akhir. Cuma hanya 2 hari saja, ya, dan insya Allah nanti dari pihak panitia itu sudah disediakan transportnya, ya, insya Allah akan nanti pas di sesi akhir, ya, mungkin akan diberikan langsung oleh pihak panitia. Jadi pada kesempatan ini yang selaku kepala KUA Kecamatan Gangga, jadi alhamdulillah sudah resmi dilantik oleh kepala kantor per tanggal 22 November tahun 2021. Jadi kalau yang perkenalkan diri, bacakan dari awal kurikulum PTI kita. Yang pertama, yang selaku penghulu tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dia jadi penghulu di Kabupaten Sumbawa, tepatnya di KUA Kecamatan Labuhan Badas. Jadi yang sudah 7 tahun jadi penghulu di Kabupaten Sumbawa. Nah, selama beriring dengan waktu yang dipindah tugaskan, ya, oleh Bapak Kanwil ke Lombok Utara, tepatnya di Kecamatan Bayan, sama dengan Pak Ustaz Karena Krano. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Jadi tepatnya tahun 2017 per November 2017 dia dipindahkan, dimutasi ke KUA Bayan sebagai penghulu juga. Seiring dengan berjalannya waktu, dia juga dimutasi ke 2020, ya. 2021 Januari 2021 dia dimutasi ke KUA Gangga sebagai penghulu. Kurang lebih 2 bulan di KUA Gangga, kemudian dimutasi ke KUA Tanjung, ya, KUA Tanjung per April 2021 juga, tepatnya di bulan puasa pada waktu itu. Nah, sekian bulan saya di KUA Tanjung. Nah, kemarin tanggal 22 November 2021 itu yang dijadikan kepala KUA Gangga. Alhamdulillah kita sudah bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya sebagai peserta bimbing. Aplaus dulu, aplaus. Ya, aplaus supaya lebih semangat. Ya, jangan ngantuk. Jadi bimbing ini sangat penting sekali buat Bapak Ibu sebagai calon bapak dan calon ibu, ya. Sebelum menikah itu, ya, harus harus matang untuk kita persiapkan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena menikah ini bukan sekadar sehari 2 hari, ya. Jadi menikah ini bukan sebulan 2 bulan, namun kita menikah, Bapak Ibu, untuk selama-lamanya kita menikah, ya, sampai yaumul qiyamah, sampai mati yang memisahkan kita. Jadi sebelum Bapak Ibu melangkah ke ajang yang namanya menikah, tentu Bapak Ibu berpikir, kira-kira saya siap tidak menjadi suami istri, siap tidak menjalankan rumah tangga ke depannya.
Kalau sudah berpikir seperti itu, paling tidak ada gambarannya, ada gambaran yang Bapak Ibu harus punya ada gambarannya lah. Oh, menikah itu nanti seperti ini, ya tanggung jawabnya seperti ini. Kalau kita punya anak, bagaimana risiko ya melaksanakan rumah tangga ke depannya itu. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Panitia, bahwa menikah ini menurut bahasa adalah al-dhamu wal ijtima, artinya berkumpul dan berhimpun. Itu menurut bahasa, ya, an-nikah fil lughati al-dhamu wal ijtima. Ya, apapun yang berkumpul, apapun yang berhimpun itu disebut dengan menikah. Seperti Bapak Ibu yang kumpul berdua sama suami dan istri di kamar misalnya, itu juga bisa kita sebut menikah, ya. Namun menurut bahasa, terminologi bahasa gitu, ya. Tanah kehatil asyar katanya. Jadi seperti berkumpulnya, berhimpunnya pohon-pohon, ya, itu adalah gambaran arti menikah secara bahasa. Kesyar'inya. Jadi kalau sudah kita sebut menikah bermakna al-dhamu, apa artinya menikah secara istilahi, ya, secara fikihnya? Salah satu ulama yakni Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar dijelaskan di sana aqdun yatadammanu ibahatul wati bi syara'ita makhsusatin. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan dalam kitabnya Fathul Mu'in, ya, karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Ya, jadi Al-Malibari itu bangsanya yang ada di negara India. Jadi Zainuddin Al-Malibari, Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini adalah penulis kitab Fathul Mu'in. Di sana disebutkan juga dalam bab nikah apa penjelasannya? Aqdun yatadammanu bilabsin nikah atau bilabsin tazwij. Ya, kita lihat dulu gambaran yang pertama, yakni versinya Kifayatul Akhyar. Kemudian di sana dijelaskan aqdun yatadammanu ibahatul wati bisyara itu maksusatin. Suatu akad, ya Bapak Ibu, suatu akad yang membolehkan seseorang melakukan hubungan suami istri, ya. Orang dikatakan menikah, kalau belum akad nikah tidak boleh kita sebut sebagai suami istri. Itu namanya kumpul apa? Kumpul berdua namanya. Kalau melakukan hubungan suami istri harus akad nikah dulu. Tidak boleh kita kumpul-kumpul, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi harus akad nikah ijab kabul dulu, baru boleh kita sebut seorang sebagai suami istri. Nah, dalam akad nikah, ya, harus bapak-bapak, ibu-ibu harus teliti. Kita juga selaku petugas, ya, selaku petugas KUA harus kita teliti. Yang harus kita teliti adalah rukun nikahnya. Ya, harus ada wali nikah, harus ada calon pengantin laki, calon pengantin perempuan, harus ada lapas nikah, ijab kabulnya, harus ada saksi nikah. Ya, itu harus ada dalam akad nikah. Terutama sekali terkait dengan wali nikah ini, Bapak Ibu. Ya, wali nikah ini adalah rukun nikah. Salah wali batal pernikahan kita. Ya, terutama sekali bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal selaku wali nikah, maka akan pindah kemana walinya? Ya, kalau dia punya kakek, berarti pindah ke kakeknya. Ya, kalau tidak ada kakek, pindah ke saudara kandung yang laki. Ya, begitu seterusnya, sesuai dengan urutan wali itu, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kalau sudah selesai akad nikah, maka itu sudah resmi, sudah sah menjadi pasangan suami istri. Disebut dengan istilah misa kongolizo. Ya, misa kongolizo, Bapak Ibu, artinya apa? Perjanjian suci yang sangat kuat, perjanjian yang sangat sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri, ya, menjadi rumah tangga yang bahagia, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi misakon gorizo ini salah satu pilar dalam membangun rumah tangga, ya, harus punya komitmen dari awal, harus punya janji, ya,
bagaimana kita bangun rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tentu itu yang diharapkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu selaku pasangan suami istri. Setelah kita menikah sekian tahun, ya punya anak keturunan, punya anak cucu, itu adalah tujuan kita. Tujuan kita menikah adalah berduit anak jari. Ya, ada sekian tahun orang menikah, ya banyak orang yang menikah, namun dengan beranak, ya buah hati tercipta. Ya, jadi entah faktor apa kita tidak tahu, wallahu alam, atau karena faktor keturunannya mungkin, ya 6 tahun sekian tahun ini mau beranak, mulai beranak. Nah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, mungkin bapak-bapak ibu-ibu tidak termasuk bagian dari orang yang seperti itu. Nikah setahun berduit 2 anak jari, beri anak ini maupun mame. Nah, sebenarnya kalau kita kembali sebelum kita menikah itu kita memang dianjurkan mencari perempuan yang bisa beranak, perempuan yang penyayang kita cari. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, tazawwajul waluda al-waduda. Ya, jadi menikahlah sama seorang perempuan yang penyayang terhadap anaknya, yang bisa melahirkan, yang bisa hamil. Itu yang kita cari sebagai seorang laki-laki, sebagai pendamping hidup kita untuk selama-lamanya. Ya, kalau sudah kita berusaha seperti itu, nanti kita kembalikan ke takdir Allah SWT. Namun setelah kita punya anak, ya tentu anak ini adalah kita berikan nafkah kepada anak kita berikan nafkah kepada istri kita, terutama sekali suami sebagai kepala rumah tangga, suami sebagai pemimpin rumah tangga. Ya, itu harus betul-betul bertanggung jawab. Ini bapak-bapak sebagai suami ini, ya, tolong diperhatikan ini dulu. Tolong diperhatikan dulu bapak-bapak ibu-ibu sebagai suami dan istri ke depannya. Ya, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai kawam, sebagai pemimpin, ya. Jadi sebagai pemimpin bagaimana cara membangun, bagaimana cara mengelola rumah tangga dengan aman, jalan dengan baik, dengan bagus, harmonis, ya. Nah, harus kita punya cara, harus kita punya skill, ya, keterampilan dalam membangun rumah tangga. Seperti apa? Ketika ada masalah misalnya dalam rumah tangga atau konflik ini wajib kita akan temukan, bapak-bapak ibu-ibu. Konflik dalam rumah tangga ini wajib kita akan temukan. Ya, kecil maupun besar masalah rumah tangga itu wajib kita akan temukan. Mungkin semasa sekarang ini, mohon maaf, bapak-bapak ibu-ibu sebagai suami istri dengan teman-teman dengan senang-senang masih bulan madu soal, masih bulan madu di mana istilah penyusah, di mana istilahnya coba, ya masih senang doang, masih teman doang. Ya, tiap malam berkumpul dengan suami, tiap malam bareng dengan istri semamu, tidak masalah, karena sudah sah, sudah halal, sudah berhubungan, mau siang mau malam. Nah, masih depan sudah. Nah, mesti coba atau konflik dalam rumah tangga. Inilah manajemen konflik yang harus kita terapkan dalam rumah tangga kita. Nah, umpama kalau ada masalah, silakan dikomunikasikan. Silakan dibicarakan baik-baik kepada suami, silakan dikomunikasikan dengan istri. Jangan cerita kepada orang lain. Yang tidak boleh kita ceritakan masalah intern keluarga kita. Jangan ceritakan kepada orang lain, itu bisa menjadi fitnah. Ya, tidak cerita hal-hal yang sifatnya penting dalam rumah tangga kita ke orang lain. Ya, diskusi sama suami, sama keluarga, orang tua, ya itu adalah solusi yang kita harus laksanakan dalam rumah tangga umpama ada masalah. Nah kemudian masalah-masalah yang sifatnya besar maupun yang kecil itu adalah tetap seperti itu. Jangan memutuskan perceraian, jangan memutuskan perkawinan. Jangan sampai kita ingin pisah gara-gara masalah yang kecil dijadikan besar. Ya, jangan seperti itu. Pendirian kita ini adalah suami istri yang komitmen kita adalah kisah Kongolizo sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat, komitmen membangun rumah tangga ke depannya. Ya, jangan gara-gara masalah sepele, masalah kecil kita ingin cerai. Ya, gagal rumah tangga terjadi, gagal rumah tangga. Kita sudah bisa menghabiskan waktu, biaya, tenaga, pemikiran. Ya, kita sudah berusaha, ya jangan seperti mau bercerai, itu intinya. Ya, terutama sekali ibu-ibu ini banyak yang cerai ke pengadilan ini.
ya pikir dulu baik-baik, pikir dulu matang-matang. Ada yang jangan menyesal kemudian itu, ya jangan menyesal kemudian. Memang perceraian dalam agama ini dibolehkan, ya dibolehkan dalam agama, namun dibenci, ya namun dibenci perceraian ini. Ya, begini dulu. Setelah kita mediasi baik-baik, ya komunikasikan dengan orang tua sekian kali, ya terus tidak bisa akur lagi, tidak bisa baik lagi terhadap suami dan istrinya, ya mungkin jalan salah satunya itu yang tadi itu, yakni bisa. Tapi berusaha dulu sebaik mungkin supaya kita itu menjadi satu. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi berita-berita atau cerita-cerita yang bisa rumah tangganya. Ditekankan di sini sebagai seorang suami, istri, bapak ibu, jadi harus punya rasa iman dan takwa juga. Ya harus punya rasa keimanan dan takwa dalam hati pada bapak-bapak ibu-ibu sebagai suami istri. Ya harus mencari suami yang soleh, istri yang solehah. Itu juga sebagai bekal kita membangun rumah tangga. Ya, karena kalau insya Allah kalau kita sudah punya komitmen iman dan takwa, apapun yang terjadi sabar, ya bersabar. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin ujian yang diberikan kepada saya harus bersabar dulu. Ya, jangan cepat-cepat ngambek, jangan cepat-cepat ngemuk, nyelik, ya kemudian lari pulang ke rumah orang tua. Jangan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, lamun arak rezeki, misalnya pendapatan suami, pendapatan istrinya, kita sama-sama nikmati, ya. Apapun rezeki yang kita dapat itu harus kita sama-sama nikmati bareng-bareng, seneng bareng-bareng, susah bareng-bareng. Ya, itu kuncinya. Jangan sendiri-sendiri, suami seneng mesak doang, dan wah beng sineng kepeng, ya, atau senang mesak dan wah barak semamen. Jangan seperti itu. Senang sama-sama, susah juga sama-sama. Itu caranya. Nah, kemudian terkait masalah nafkah ini, ya, nafkah lahir batin. Yang perlu juga kebutuhan hidup ini. Memang suami, istri, anak itu kalau tidak ada punya uang, tidak punya pendapatan, memang susah kita bangun rumah tangga. Kalau kita ingin pinjam uang, bisa juga pinjam uang, namun harus kasih tahu suaminya, kasih tahu istrinya. Jangan pinjam uang deduk-deduk, ya, dan tahu si semamen, dan bani tahu berutang si semamen. Jangan sampai seperti itu. Harus kita jujur pada suami dan istri. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu sebagai istri, sebagai suami ke depannya, ya. Ya mungkin kita doakan bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan dalam membangun rumah tangga ke depan, ya mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada halangan, menjadi keluarga yang harmonis, ya langgeng, sakinah mawaddah untuk selama-lamanya. Kurang lebihnya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu saja yang ingin sampaikan. Bimbingan perkawinan yang sangat singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.